Tanah saya sudah bersertifikat, tetapi kenapa masih saja digugat? Jangan lupa ya tonton videonya sampai selesai, biar menambah wawasan kita, biar nambah pengetahuan kita. Sebenarnya pertanyaan yang seperti tadi saya uraikan bahwa kenapa sih tanah sudah bersertifikat masih saja bisa diganggu gugat? Sebenarnya persoalan ini sangat sederhana. Sertifikat merupakan bukti pengakuan negara terhadap status kepemilikan seseorang atas tanah tersebut. Jadi sertifikat itu tersebut merupakan bukti otentik, bukti yang kuat, bukti yang diberikan negara kepada seseorang atas penguasaan tanahnya. Nah, pertanyaannya kenapa kok masih aja digugat, masih saja digugat? Sebenarnya sertifikat bukan tidak dapat digugat. Tanah yang sudah memiliki sertifikat bukan tidak dapat, bisa saja dilakukan gugatan. Yang pertama bisa digugat secara perdata maupun bisa digugat secara tata usaha negara atau TUN. Nah, saya menjelaskan lagi dari hal yang sangat sederhana. Ketika sertifikat digugat secara TUN, berarti yang dipersoalkan adalah prosedur penerbitan sertifikat tersebut. Apakah sudah melewati prosedur penerbitan yang diatur oleh undang-undang? Apakah prosedur itu cacat hukum atau tidak? Itu yang diuji melalui pengadilan tata usaha negara atau digugat secara TUN. Jadi yang diuji di sini adalah keputusan pejabat publik terhadap penerbitan sertifikat tersebut. Tetapi ingat, ada masa waktunya, ada tenggang waktunya, yaitu terhitung ketika 90 hari ketika para pihak atau pihak yang menggugat mengetahui. Artinya sertifikatnya dapat digugat terhitung 90 hari. Lewat dari itu maka sertifikat tersebut, gugatan tersebut terhadap kebijakan pejabat tentang penerbitan sertifikat, gugatannya menjadi lampau waktu atau daluarsa. Nah, bagaimana dengan gugatan keperdataan? Biasanya seseorang yang menggugat secara keperdataan, mereka tidak menggugat sertifikatnya, tetapi mereka menggugat status kepemilikan tanahnya. Ada yang menggugat bahwa mendalilkan dengan dasar bahwa budel waris yang belum dibagi. Artinya tanah tersebut atau objek tanah tersebut yang diterbitkan sertifikat merupakan bagian dari budel waris yang belum dibagi. Berarti gugatan sengketa waris. Jadi tanah tersebut yang telah diterbitkan sertifikat merupakan objek gugatan budel waris yang dibagi. Jadi bukan gugat sertifikatnya, tetapi atau misalnya gugat tentang sengketa hak milik. Jadi misalnya sertifikat tersebut telah terbit atas tanah, tetapi ada pihak yang mengklaim bahwa tanah tersebut masih memilikinya dia atau tanah tersebut merupakan hak dia, maka pihak yang menggugat wajib membuktikan sehingga putusannya keluar dalam putusan perdata. Pasti ada salah satu poin dalam gugatan yang menyatakan bahwa sertifikat nomor sekian-sekian dimohon untuk tidak mengikat secara hukum. Artinya sertifikat bukan membatalkan tetapi tidak mengikat secara hukum. Tetapi kalau di gugatan tata usaha maka dimohonkan untuk membatalkan sertifikat nomor sekian-sekian. Itu perbedaannya yang sangat sederhana, sehingga jangan lupa ketika tanah yang sudah bersertifikat masih bisa dapat diganggu gugat, terlepas para pihak penggugat memilih jalan yang mana. Memilih gugatan tata usaha negara berarti harus ingat jangka waktunya jangan sampai daluarsa. Memilih gugatan perdata berarti pasti akan memilih beberapa opsi saja yang seperti saya jelaskan. Misalnya dengan dalil seperti bahwa budal waris yang belum dibagi atau mendalilkan bahwa itu hak miliknya. Tetapi pihak
penggugat wajib hukumnya membuktikan. Artinya pihak penggugat wajib hukumnya membuktikan. Jadi ketika siapa yang mendalilkan, dialah yang membuktikan bahwa tanah tersebut adalah hak milik dia. Atau ketika dalam tata usaha, dia wajib membuktikan bahwa keputusan pejabat tata usaha yang mengeluarkan sertifikat hak milik nomor sekian-sekian terhadap objek lahan atau tanah tersebut merupakan cacat hukum. Demikian video saya kali ini. Jangan lupa ya, dukung channel saya dengan cara mengklik subscribe dan like. Demikian, sampai jumpa lagi. Salam pencerahan.